Oke, jadi kita ulang lagi. Azhara ini dia memakai metodenya, siklusnya dia nampakkan. Satu siklusnya dia ekivalenkan. Ya, nilai present word-nya ini dan nilai ini present word-nya dan nilai kenaikan sebanyak 500.000 per tahun dan dimulai tahun pertama 30.000. Jadi faktor PG dengan indeks 3. Tool ini PG, PG, PA. PA-nya 30.000 dan PG-nya ini. Nah, kemudian dia dapat ekuivalen, berarti dapat ini, kemudian dia dapat ini ekuivalen dan dekat ekuivalen, supaya nampak dua siklusnya tersebut. Sehingga dia dapat harganya ini. Nggak berbeda ya. Nah, saya kira yang paling benar itu yang metode ini ya, Kirana apa Azhara ini. Yang Azhara ini yang paling benar ya. Si ini pernah benar ya, siapa namanya? Si Gito ya, si Muhammad Kevin kalau nggak salah ya. Ini benar juga secara ini, tapi cara mencarinya di sini salah. Ini nggak boleh nih, ya. Oke, PG6 ini nggak boleh. Nggak boleh nih. Halo, Kevin ada? Ada, Pak. Oh ya, ya nggak boleh nih, PG6 nih. Ya memang kalau PG6 tuh dia dari awal sampai akhir seperti yang punyanya Hazara ini. Kirana. Ya. Ini PG-nya 6 ya, PG6 sini nih. Ya dari awal sampai akhir ini. Kamu kan PG6 dan PG eh, apa namanya? 3. PG3. Nah, eh, logikanya benar, tetapi perhitungan PG-nya salah, sehingga hasilnya salah. Oke, itu feedback dari saya terkait ada pertanyaan. Eh, pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini oke ya, sudah nampak semua. Ada pertanyaan mengenai PR-nya? Dan tidak apa-apa salah di PR ya, yang penting di ujiannya. Jadi logikanya itu ya. Jadi dalam e-learn saya bisa melihat siapa yang paling dulu melakukan. Saya anggap yang paling dulu itu yang paling pertama berusaha mengerjakan. Ya salahnya sedikit sih, tetapi kita bisa melihat ada perbedaan-perbedaan. Oke, itu dari saya. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada topik baru, yaitu yang tadi present word analysis atau analisa nilai present atau nilai sekarang. Kemudian kita masuk analisa nilai tahunan, yaitu annual word analysis. Ya, analisa nilai sekarang. Jadi kita masuk ke sekarang kita masuk kepada analisa nilai tahunan ya. Saya sudah mencoba memberikan ininya mungkin suara saya bisa didengar karena di sini ada masalah. Masih bisa didengar? Halo? Itu terputus ini. Halo? Masih bisa didengar saya? Masih ya? Halo? Masih dengar? Bisa? Masih bisa didengar? Halo? Masih bisa didengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, terima kasih. Ya, saya mau tahu itu aja. Nah, kemudian kita masuk kepada present word, bukan present ya. Sudah bisa melihat slide yang ada di depan? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, ini jadi apa namanya annual word analysis. Ya, jadi kalau annual word analysis ini kan hampir sama dengan present analysis, tetapi kita menjadikannya dalam nilai
annual atau nilai tahunan. Itu aja logikanya yang sederhananya begitu. Nah, tetapi ya apa perbedaannya dengan present word analysis? Mengapa ada annual dipakai? Kalau begitu, bagaimana logikanya begitu? Itu yang mungkin yang pertanyaan yang menggelitik bagi kita semua. Nah, jadi intinya kan kita ingin mencari nilai annual ya, menjadikan semuanya nilai annual. Nah, kemudian kita apa ya? Contohnya yang kamu punya tadi, ya, misalnya suatu investasi ada yang 6 tahun, ada yang 9 tahun. Nah, ini ceritanya ya. Kalau kamu melakukan analisis secara present word, maka rentang analisisnya berapa tahun kira-kira? Kalau 6 sama 9? Hmm? Halo? Ada jawablah. Ini kalau 6 sama 9, misalnya alternatif A 6 tahun, alternatif B 9 tahun. Berapa tahun kita menganalisa kalau secara present word yang kita lakukan tadi? Halo? Terputus lagi ya. Maaf. Halo? Iya, Pak. Sayanya yang terputus. Ini jaringan internet di tempat saya, di ruang saya ini tadi terputus. Oke, maaf. Ya, tadi saya berteriak-teriak tapi tidak ada dengar ini. Nah, sekarang saya sebentar. Ini apa ini? Nah, ini kadang-kadang kok leave meeting cancel. Kita ini aja. Nah, ini. Jadi pertanyaannya ya, sudah nampak nih slide di depan saya? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Oke, makasih. Jadi kalau 6 tahun alternatif pertama dan 9 tahun alternatif kedua, kita menganalisanya dalam kalau secara present word dalam berapa tahun? Yang berapa tahun kira-kira? Lu masa nggak tahu? Berapa tahun? Kalau 6 tahun dia proyeknya dan 9 tahun, berapa tahun kita menganalisanya supaya kita bisa analisa secara present yang betul? 18 tahun, Pak. 18, Betul, Pak. 18 tahun ya. Oke, karena itulah KPK-nya ya. KPK dari 6 sampai 9 itu 18 tahun. Kita melakukan 19 tahun. Nah, pertanyaannya, kalau 6 tahun berarti ini 3 siklus, dan kalau 9 tahun tentu 2 siklus. Supaya jadi 18 ini. Ini sudah di-record ya. Kemudian sudah di-record. Sudah di-record ini ya. Sudah di-record tadi. Oh, sudah. Oke, baik. Nah, pertanyaannya itu kalau melakukan analisa secara present. Sebenarnya ada analisa yang lebih apa ya, lebih bagus kalau kita analisanya secara tahunan. Tidak perlu kita melakukan masing-masing dalam 18 tahun. Kita jadikan aja 6 tahun ini nilai per tahunnya berapa? 9 tahun ini nilai per tahunnya berapa? Nah itu. Ya, itu. Berapa nilai per tahunnya? Sehingga ya selesai masalah kita. Oke ya, jadi itu salah satu alasan kita melakukan analisis annual birth. Kalau tahunnya berbeda, kita lebih mudah melakukannya dalam annual, menjadikannya dalam annual birth. Ya, tidak perlu 18 tahun. Nah, itu kira-kira contoh apa namanya? Kemudian kita melakukan banyak analisis sebenarnya dengan annual word ini. Apa namanya? Misalnya ini ya,
susah pula saya. Mungkin saya bercerita aja lah. Saya kasih ini baru ya. Misalnya begini. Anda bisa nampak ya slide saya. Sini masih kosong. Masih ya? Nah, Iya, Pak. nampak? Ya, nampak ya? Oke, jadi saya misalnya mau investasi. Misalnya saya mau beli sebuah mobil harganya eh, 400 juta, misalnya begitu. 400 juta mobilnya investasi. Investasi. Kemudian saya ini apa namanya 400 juta investasi ya. Saya investasi 400 juta investasi ya. Kemudian ini selama kita anggaplah selama 6 tahun gitu. 6 tahun. Kemudian setelah 6 tahun harga mobil itu bisa saya jual menjadi ya katakanlah 200 juta. Nilai sisa ya, nilai sisa. Misalnya begitu. Kemudian biaya operasional per tahun, misalnya per tahun saya habis 100 juta. Per tahun 100 juta. Ya, biaya operasional per tahun ini, ya. Misalnya begitu. Kemudian saya apa namanya? Prospek ya. Prospek keuntungan. Prospek pengembalian ya, pengembalian atau apa? Recovery. Bahasa Inggrisnya recovery. Ya, recovery. Jadi bilang, wah, kalau kamu usaha nih recovery-nya kira-kira katakanlah 180 juta per tahun, misalnya begitu. Nah, ya. Nah, ya per tahun. Kemudian saya bertanya, apakah investasi ini layak atau enggak? Gitu. Nah, itu contoh-contoh analisis. Layak enggak investasi ini? Saya prospek pengembalian atau keuntungannya sekian, biaya operasional setahun sekian, ini sekian. Layak enggak? Nah, gitu. Layak enggak? Layak atau tidak layak? Maben piti atau tidak maben piti? Prospek. Nah, kan ini pertanyaan yang apa namanya? Yang wajar ya. Layak atau tidak? Visible or not visible, kan gitu. Maka kalau analisis present pusing di sini. Maka yang paling enak itu kita menganalisa setahun itu uang masuk uang keluar saya itu berapa, ya kayak gitu. Misalnya biaya operasional ini dalam konteksnya biaya operasional ini A, F atau P ini kira-kira Annual, Pak. anual, betul ya. Terus prospek pengembalian anual atau P apa nih? A Pak. anual kan? Anual juga. Iya, annual juga, Pak. Anual juga karena per tahun ya. Oke. Nah, nilai sisa itu setelah Betul, 5 Pak. tahun ya, setelah 6 tahun kan? F, Pak. F ya. Nah, ini P. Ini nilai investasi P. Nah, kalau ingin mengetahui layak tidak layak, sebaiknya Anda analisisnya dengan nilai tahunan atau anual. Mengapa nampak nanti? Nah, jadikan P ini nilai A nanti. Jadikan nilai A dia. Dalam setahun investasi itu berapa? Itu A-nya itu. Tapi A-nya nih dianggap A yang minus. Gitu ya, minus. Ya agak investasi uang keluar kan? Atau cash out, cash flow-nya out. Cash flow-nya.
Setuju ya? Nah, ini dijadikan juga dalam per tahun, nanti uang pengembalian yang saya 6 tahun lagi itu, ya uang itu, future-nya A-nya berapa sih sekarang ini? Nah, gitu. Tapi A-nya minus atau plus ini kira-kira nih? Plus, Pak. Plus. Jadi cash flow-nya uang masuk nih. Cash flow uang masuk. Nah, biaya operasional tentu sudah A, jadi ini A yang minus. Nah, ini A yang plus. Nanti kalau AA-nya itu kita total, nilainya plus, prospek itu namanya itu. Setuju nggak? Kalau nilainya minus, baru marugi itu. Ya, kalau itu balabo. Jadi kalau nilai layak atau tidak layak itu kalau layak tidak layak kalau A totalnya itu masih plus, maka itu layak itu. Nah, kalau nilai totalnya minus, itu enggak layak. Oke ya, jadi dari sini akan ini salah satu contoh bagaimana kita melakukan analisa annual. Yang paling bagus yang annual ini. Memang banyak sekali contoh-contoh nanti ke depan yang kita melakukan analisis secara annual. Oke ya, jadi saya totalnya berapa nih? Kan saya cari nih, totalnya adalah bisa bantu saya kalau yang investasi minus saya buat ya kan gitu ya 400 juta gitu ya gitu kali dengan apa ini AP atau PA apa nih faktornya AP atau PA AP, Pak. AP, AP Pak. Oke, AP Pak. masih nah tingkat suku bunganya kita anggap aja MAR-nya kita anggap sebenarnya MAR ini singkatan MAR minimum attractive return of value kita anggap aja 12% lah itu sama per tahun ya kita anggap bank begitu kasihnya tapi ini sudah tinggi nih sekarang sudah rendah masih rendah 10% aja lah MAR-nya minimum attractive rate of return ya jadi tingkat pengembalian yang paling minimal jadi ini 10 persen ya 10%. Nah ini apa persen ya mana persen yang persen Persen. kali berapa tahun ini 6 tahun, Pak. tahun 6 tahun, Pak. nah plus plus 200 juta gitu kan baru di sini AP atau AF ini AF, Pak. AF, F Pak. F kemudian 10% 6 tahun kemudian langsung aja biaya operasional minus 100 juta tentu begitu nah prospek keuntungan kira-kira orang bilang oh usaha ini bisa ini ya udah kita buat 180 juta uang masuk nanti nah ini gimana nih prospek gitu aja ya jadi nah, kemudian kita cari di sini ya kita cari di apa namanya mana ya bagian grup ini mungkin ada ini komponen interest nah ini jadi maaf ini saya jadi saya investasi saya buat 400 investasi 400 terus apa tadi sisa salvage value 200 ini supaya enaknya saya buatnya minus dulu lah 400 terus operasional 100 kemudian prospek keuntungan ini sekitar berapa tadi 180 kalau tidak salah ya masih ingat Anda. Nah ini maaf ini letaknya kemana ya? Ya sini. Kemudian saya ini berapa persen? 10% betul. Nah jadi saya tadi ini operasional ini minus lah, minus tanggap minus supaya mudah ya.
Dan ini kali faktor tadi tidak salah AP. AP berapa tadi? 6 tahun. AP ini ya 0,229. Ini dia. Terus sulfate value ini nilai ini kali AF. F AF tapi dalam 6 ini AF. AP ya betul. Ini tinggi ya. 6 tahun ya betul ya. Kemudian ini tetap Nah, silakan Anda total ini sum di total dari ke sini sampai sini total. Nah, itu dapatnya 14,08. Nah, ya. Jadi kita kembali sini. Ini totalnya adalah boleh katakan plus 14,87 juta. Nah, jadi bagaimana tingkat prospek bisnis ini ya keuntungan kamu setahun 14,8 juta. Setahun itu. Wah rendah Pak. Kata makan Pak, ayo. Kau itu tuh untungnya. Ya tetap prospek ada keuntungan kelebihan. Tetapi apa namanya nilainya 14,8 juta. Ya layak sih, tapi nggak gede-gede amat, nggak gede-gede amat. Ya, nah kita melakukan ini dengan apa caranya? Dengan annual word analysis, untuk mencari prospek sesuatu pekerjaan. Ya, banyak yang lain sebenarnya bisa kita contohkan ya, banyak kasus-kasus yang kita cari nilai tahunannya, kita bandingkan nanti, kita jumlahkan nilai tahunannya itu, kemudian kita, oke, ada yang ini nanti saya kasihlah apanya ini. Ada yang mau ditanya? Hmm? Ya, kalau dia artinya ini Muhammad Akmal, Muhammad Aulia, Muhammad Irfan, Syahrul, ada bertanya, ini saya tanya. Randi, Fajar, Muhammad Ihsan, Azhara, ada yang mau tanya? Ada yang cukup mengerti ya? Ini baru masuk lagi 1 orang, 22 baru. Berarti ada 8 orang yang tidak datang. Habib, Muhammad Kevin, Fauzan, dan lagi nih, Wiragil, Pot Solid, yang cewek hilang nih sih. Kirana hilang tadi nih. Ada ya, masih ada ya. Muhammad Yofan, Rafiki ya, Eksa. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke, cukup jelas ya. Ya cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi itu guna annual word analysis. Jadi memang tujuannya lain-lain. Ya. Sekarang kita kok tiba-tiba ininya muncul lagi. Saya ini ya. Kita cari contoh lain. Ini kok keluar ini saya ya. Bentar. Maaf, ini kok keluar. Oh ini saya tekan ini. Oke. Baik. Nah sekarang saya yang tadi sudah dibilang analisis ini berlaku untuk, saya ambil contoh ini aja lah. Saya ambil contoh yang ini aja. Saya ini kasih contoh. Yang ini apa namanya yang kamu punya kemarin, yang kamu atau ya, mana ya? Nah, inilah ini. Nah, ini misalnya. Nah, ini kan kalau soal kayak gini kan Anda langsung melakukan proyek
ada proyek A, bisa nampak ya? Halo, nampak? Halo? Halo Pak, Nampak? nampak Pak. Nampak, Pak. Pak. Bapak. Ya, terima kasih. Jadi ada melakukan apa namanya? Ini mana ininya ya? Ini ya ini. Jadi senternya mana nih? Yang apanya mana? Penunjuknya mana? Tidak ada penunjuknya di sini. Tidak ada penunjuknya di sini. Atau ini aja lah ya. Jadi ini proyek A dan proyek B. Investasinya ini, operatingnya ini, nilai sisanya ini. Nah, kalau Anda kan melakukan nilai apa namanya, cari KPK, ya tentu antara 4 dan 6. Tentu KPK-nya adalah 12. Ini 3 siklus, ini 2 siklus. Itu cara present worth. Tapi kalau cara annual worth, ya udah, nggak usah dicari KPK-nya. Ya, cari saja langsung ini berapa nilai anualnya dan berapa nilai anualnya. Mana nilai anual terbesar, mana nilai anual terkecil. Selesai masalah. Ini heksa kuliahnya, oh enggak, saya wajahnya latar belakangnya heksa sendiri ya. Saya kira 2 orang itu berdekatan. Baik Enggak, ya. Pak. Enggak ya. Oh, ya. Kasih. Nah, jadi apa namanya? Ya ini 4 dan 6. Ya, ya udah kalau itu dengan cara ini maaf, ini enggak. Oh, enggak mau dia. Oke. Nah, oh, harus dihapus pula nih ya. Oke. Kalau cara yang anual ya udah dicari aja nilai anualnya. Jadi kalau yang ini kan ya kan selama 4 tahun dicari aja AP ya tingkat suku bunga 15 kali 4. Ya, dianggap ini minus. Kemudian ini operasional kan uang keluar ya, minus juga. Sudah per tahun ya enggak usah diubah ya kayak gitu. Nah, kemudian apa namanya? Ini saya nggak bisa dicoret ini ya. Ya, ya oke. Ini kemudian ini sudah ini dan ini ya nilai mendatang. Jadi faktor AR. Demikian juga yang sama dengan yang ininya. Ya, yang jelas ini 4 tahun, yang ini 6 tahun. Yang ini 6 tahun. Ya, dapatlah kita nilai masing-masing per tahunnya. Ya udah, dari situ kelihatan bahwa apa nama dia kita pilih yang paling bagus per tahunnya, pengeluaran kita tahun sedikit daripada yang ini. Nah, jadi kan kayaknya kalau soal yang seperti Anda dapat hari ini dalam PR itu bagusnya dilakukan analisa secara annual worth ya. Kalau tidak diberitahu ya selalu cepat, yang paling cepat itu yang present worth boleh, tapi susah lah, agak apa namanya, agak repot, kita panjang ya 12 tahun panjang lagi. Ini sekali tebas saja selesai masalah ya. Oke, betul ya. Nah, jadi ini contoh, apalagi yang begini pusing kan kepala 3 tahun 8. Nah, berapalah kamu cari KPK-nya ini? Pusing kan cari KPK. Hah? Berapa KPK? Nggak ngerti saya KPK-nya berapa nih. Hah? Siapa yang bisa temukan KPK ini? Bingung ya. Nah ini ya dicari aja per apa namanya, per tahun. Kalau ini 8, ini 11, dan ini 7. 8, 11, dan 7. Sesuai dengan 8, 11, dan 7. Ini uang masuk, salvage, annual ini uang keluar, ini uang keluar. Menariknya soal ini, dia melakukan interest rate-nya dalam bentuk MAR, minimum attractive rate of return-nya dalam per bulan. Nah, ini membuat kamu susah ini nanti.
Karena kalau per bulan ini dijadikan per tahun. Nah, berlaku hukum suku bunga nominal, suku bunga atraktif, ya. Nah, pernah ya, mungkin mudah-mudahan pernah ya, tapi ya sudah pernah belajar ya. Saya kalau tanya sama si Muhammad Iksan atau Muhammad Kevin atau Azara sudah pernah ya belajar suku sudah pernah dengar ya suku bunga efektif dan suku bunga nominal sudah pernah ya? Halo? Halo? Belum? Sudah ya, tapi mungkin lupa-lupa ya. Halo? Halo, Pak. Halo, Pak. Ya, pernah dengar nih apa? Kan karena ini tingkat sukunya per bulan dijadikan per tahun berlaku hukum tingkat suku bunga efektif dan nominal. Pernah dengar ya? Halo? Belum? Mungkin boleh dijelaskan sekali lagi, Pak. Oh, enggak jelas waktu itu ya. Nah, ya udah. Ya rumusnya enggak salah dulu ini kalau dia per bulan ini per tahunnya kan bulan ke tahun itu kan 12 kata. Kalau enggak salah Pak Beri. Ya betul ya. Satu tahun itu kan 12 bulan. Nah, jadi ada pangkat 12 nih kan. Ya, pernah dengar ya? Pernah ya? Ya, kan gitu. Kemudian eh, tingkat suku bunga apa namanya? Ininya per bulannya segini ya. Ini dia per bulannya segini nih. Ini kan dalam persen. Kalau dalam komanya kan harus ada di 0,0 gitu ya kan begitu ya. 0,0 gitu. Nah, biasanya rumus itu 1 tambah suku bunga efektif bulan kali pangkat ininya, pangkat 12 kali antara konversi 12 kali ini dikurangi 1 ya. Kalau tingkat suku bunga efektif itu begitu. Ya, tapi nantilah kalau tidak akan saya tanya lah. Tapi kalau ya kalau mau tahu ya itu sudah ada kuliah kamu kok Pak Beri sudah sampaikan tingkat suku bunga efektif dan jadi tingkat suku bunga efektifnya 12% per tahun. Dan kalau sebulannya 1,5. Kalau setahunnya jangan kali 12 langsung nih. Nggak kali 12 dia. Tapi ini rumusnya. Ya kalau kali 12 sekitar 19 ini nampaknya ya. Tapi kalau sebenarnya 20%. Oke ya, begitu. Ini cuma intermezzo saja. Ya. Apa namanya? Nah, kemudian nah kalau soalnya begini, alternatifnya 1, 2, dan 3 ini, ya cari aja annual masing-masing. Ya, ini jadikan annualnya faktor A, pakai AP, begitu kan? Begitu. Ini kok hilang lagi. Nah, kalau ini sudah annual, nggak usah dijadikan apa-apa. Ini sudah annual, nggak usah dijadikan apa-apa. Tapi yang jelas kalau cost dia minus, kalau dia income dia positif, kalau investment dia minus. Kan gitu ya. Kita belajar ya. Nah, kalau salvage minus atau plus? Uang sisa. Uang masuk kan? Jadi dia di sini plus. Tapi ini harus dijadikan faktor annual dengan mengalihkan dengan faktor A per V. Ya kan begitu. A per V. Pada tingkat suku bunga ini 20%. Ya. Dah, selesai dia tuh. Ya. Nah, caranya gini, ya ini seperti ini. A per P, ini yang anualnya sudah ada tadi, ini yang A per F-nya, tingkat suku bunganya 20% kan tadi, selama 8 tahun. Kalau ini selama 11 tahun dengan rumus yang sama, ini selama 11 tahun, tapi income dan apanya tadi, income dan operational cost-nya kan beda-beda. Nah, ini tanda-tandanya aja lah ya. Kemudian ya, jadi nampak ini mana yang paling 10 yang paling bagus itu 10, yang alternatif yang ini, yang A ini yang paling bagus. Ini lebih mahal dan lebih mahal. Jadi memang annual work analysis ini sangat memudahkan kita, ya. Jadi gitu. Nah, kebetulan ini semuanya AW-nya positif.
Berarti semuanya layak nih, bagus nih. Tapi mana yang paling layak di antara yang layak? Tentu maaf, tentu yang paling besar ya AW-nya ya. Maaf. Kalau ini apa? Contoh, maaf saya salah. Ini konteksnya eh, yang paling besar atau yang paling kecil nih yang dipilih? Saya salah lagi nih. Kalau firma ini sekian, ini sekian, ini sekian ya. Tentu ini ada pemasukan ya. Tentu yang paling apa dipilih nih menurut Anda nih? Nah, saya salah barangkali. Yang mana pilihan yang paling bagus? Yang A, B atau C? B, Pak. B, yang paling besar. B, Pak. Ya. Kok yang paling mahal, Pak? Enggak, yang ini maksudnya yang paling gede masuk saya. Karena di sini kan ada pendapatan nih. Pendapatannya sekian. Nah, ini kan plus. Berarti pendapatan ya kelebihannya. Tapi seluruh investasi ini cukup layak karena positif semua. Tidak ada yang berugi. Beruntung semua dia. Yang paling beruntung adalah yang B. Nah, ini contoh yang oke ya. Jadi ini. Nah, ini juga nih bagus juga nih. Ini investasi awal. Terus ini anual kan? Nah, ini nggak usah dijadikan apa-apa, tetap nih semuanya. Asal fake-nya dijadikan ini. Ya, jadi apa namanya? Eh, ini sudah anual, ini dalam waktu 5 tahun, kalau ini untuk waktu 10 tahun, 40. Ya. Ini salvage-nya untuk waktu 10 tahun, ini untuk ini. Ini faktornya nanti A per F, ini A per P ya, karena dia dalam kondisi present ini dijadikan annual. Ya, tingkat suku bunga 15%. Nah, tentu begitu. Nah, yang ini semuanya sudah anual ini. Maka di total aja semuanya nih, ini barang ini anual semua nih. Kan annual nih, annual pengeluaran apa namanya? Annual semua. Ya. Tapi ini uang keluar semua nih, biaya tenaga kerja, labor, biaya listrik, power, biaya rental-rental, biaya perawatan, pajak dan insuransi ya, semuanya nih. Jadi uang keluar semua nih minus. Ini juga minus uang keluar semua nih. Ini uang keluar semua. Ya, biaya tenaga kerja, itu. Nah, ini menarik ini. Ada pula yang tadi soalnya saya variasikan juga nih. Tahun pertama dan increasing setiap tahun. Nah, ini faktor baru nih nanti nih. Susah nih faktor ini. Ada faktor AG yang belum kita singgung-singgung. Karena ini gradien ini. Gradien ini. Ya, gradien ini. Ya, karena kita tidak pernah singgung faktor AG ya. Jadi ini sekali lagi ini menarik juga ini soalnya. Ini belum pernah kan? Ya, AG menjadikan dia nilai anual dari satu gradien. Ya, ini baru nih, baru sekali ini kita singgung. Kemarin kita singgung PG ya. Sekarang AG juga kita singgung. Nah, lihat nih ada AG-nya faktornya. Kamu apa AG? Karena dia ini pengeluaran per tahunnya ini 500 ini ada AG-nya ini. Dijadikan annual nih lain ceritanya nanti ini 500 nih. Atau AG di sini nih ya. Oke. Ya, ini memang berat nih. Ya, ada usah aja lah Anda bahas ini. Tapi kalau Anda cara berpikirnya bisa nih. Oke. Nah, oke. Ini contoh-contoh yang lain ini ya. Nah, ini menarik juga nih soalnya ini. Jadi ini ada dua investasi. Mana yang bagus? Compare alternatif itu. Nah, ini ada compound quarterly ya, agak susah juga Anda ya. Kalau Anda ingat quarterly ini setahun berapa quarterly? Quarterly itu berapa? Paket apa? Catur.
Catur, bulan. Quarterly. Quarterly itu 1 tahun berapa? 3 atau 4 itu? Ada yang bisa jawab? Hah? Quarterly? Semesterly berapa? Semesterly 1 tahun? 2? 2 semester. 2 ya semester. Bentar, Pak. Quarterly itu 4. Kalau compound monthly, 1 monthly bulan 12. Jadi dia 4. 12. Ya, jadi ada pangkat 4 ini. Jadi nilai ininya ini dipangkatkan 4. Nah, jadi 15 dia, jadi 14 dia nilainya. 15 dia kalau setahun. Nah, jadi anggap aja lah. Ini variasi soal ini. Karena dalam suku bunga efektif atau nominal ya mungkin Anda tidak terlalu jelas saya lihat diterangkan oleh sebelumnya. Mungkin Anda cepat atau mungkin terakhir ya mungkin ini. Jadi itu aja yang saya ini. Oke ya. Nah, kalau begini soalnya, ya Anda bisa nonton lagi video ini kan. Saya terangkan terpaksa mungkin tidak terlalu apa ya. Nah, kemudian ya kalau first cost di sini, nah ini faktor AP, ya kan dijadikan faktor AP dia, tapi selama 8 tahun. Tukar suku bunga 15%. Nah, ini dia di barangnya. Ya. Nah, kalau ini tentu AP juga, tetapi dalam waktu 6. Kalau ini nggak usah dijadikan apa-apa karena sudah nilai tahunan, ya kodenya ini years, ya jelas. Nah, ini yang susah ini. Overhaul cost-nya dalam tahun kedua dan tahun keempat. Pusing ya. Overhaul cost-nya in year ini sekian. Nah, terus overhaul-nya dalam ini kalau sulfate faktor apa nih? Kalau sulfate-nya ini faktor apa? Upper F, Pak. A per F. Oke. Ini juga A per F. Nah, yang belum terjawab ini. Yang warna lain lah saya kasih. Ini nih, overall gimana cara mencarinya overall nih? Overall tuh ya perawatan apa namanya? Sekali 2 tahun atau sekali 5 tahun itu. Kalau ini yang investasi ini sekali 5 tahun dia overallnya. Itu. Yang kalau ini sekali berapa? Sekali 2 tahun, kemudian tahun keempat ada lagi. Gimana pula tuh ceritanya? Menarik juga kan? Apalagi ini nih. Gimana ceritanya tuh? Nah, bagaimana nih? Ya kan kita harus menjadikan A. Siapa yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, saya catat namanya. Bagaimana kamu bisa kan kita kan kalau ini dijadikan A pakai AP. Ini sudah A. Ini overhaul di tahun kedua dan keempat. Apakah itu A? Belum. Overall di tahun kelima. Apakah itu A? Belum. Kalau sulfate value supaya jadi A-nya dipakai faktor A. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau yang overall di tahun kedua dan keempat, bagaimana menjadikan A-nya? Pakai faktor apa? Ada yang bisa? Logikanya gimana caranya? Gimana menjadi A-nya? Dia overall-nya tahun kelima saja. Tahun keempat enggak. Misalnya ini, soal yang A ini kan overall-nya tahun kelima. Nilainya segini. Itu kan jadi biaya kan? Minus. Nah, berapa itu? Secara A, untuk menjadikan A bagaimana? Halo? Sangat mudah itu sebenarnya. Gimana? Anda tahu? Siapa yang bisa menjawab? Bantu saya.
Halo? Gimana caranya? Hah? Halo? Maaf Pak, mungkin belum tahu Pak. Oh, belum tahu. Ada yang sudah tahu. Dia kan bagaimana yang ini kan sudah tahu. Ini kan bagaimana menjadikan nilai A, yang first course sudah tahu cara menjadikan A-nya. Kan? Atau beginilah, soal ini saya inikan dulu. Soal ini saya clear all. Nah, saya apa ya? Oh, enggak bisa ya. Saya contek gimana soal ini ya? Oh, enggak boleh pakai ini ya. Ya udah pakai print screen saya pakai print screen. Print screen ya. Enggak jalan print screen ya. Jalan print screen saya. Saya ambil soal ini. Nah, saya cari di sini. Saya buat di mata saya sudah sakit nih. Nih, ya. Oke, ini dia soalnya. Udah nampak soalnya nih? Udah? Halo? Sudah, Pak. Nampak, Pak. Masih, udah nampak. Nah, saya letakkan soalnya nih. Anda soalnya begini ya, soalnya ada apa namanya, dua project seperti ini. Nah, ini kira ini saya hapus saja lah 15% ini saya hapus saja lah supaya gimana ya, supaya ini enggak saya pakai lah supaya ada tempat di sini. Anggapnya ini sudah 15%. Supaya ada tempat cukup. Nah, gitulah. Mata saya sudah sakit. Oke. Nah, ada dua proyek. Nah, gitu kan? Ya, ada dua proyek A dan B. Anda dipilih mana yang paling prospek proyeknya ini. Ya, gitu. Yang paling layak. Kan sering tuh. Mana yang paling layak? Itu kan orang. Yang paling layak, yang paling sedikit uang keluar kan? Atau uang masuknya banyak kan? Begitu kan? Iya Itu ya. Pak. Halo? Nah, ada pertanyaan? Enggak ada? Ada yang tadi? Mata saya agak sakit. Oke ya. Nah, sekarang proyek A ya, proyek A. Nah, gimana itu? Tentu kita jadikan caranya nilai anual ya. Tentu pertama first cost-nya 45. Jadi kita anggap aja di minus lah 45.000. Nah, bantu saya nih. Kali faktor apa nih supaya jadi A? A per A P. per B. 15% selama 8 tahun Pak. 8 tahun, 8 tahun ya, 8 tahun. Nah, oke. Annual operating cost minus juga kan? Minus, tapi enggak usah diapa-apain, langsung aja 31000. Setuju ya? Ya Iya kan? Pak. Kemudian, nah ini yang pusingnya nih. Overall lagi 12.000 di tahun kelima. Kita kan harus jadikan dia apa namanya? Jadikan dia nilai anual. Bagaimana cara membuatnya? Dia di overall di tahun kelima, yaitu 12.000. Maka nilai tersebut 12.000 yang kita terima setiap tahun berapa harusnya? Berapa yang dibebani? Halo? Nah, itu mudah itu. Berapa? Jadi 12.000 kali faktor apa itu? Halo? Kali faktor apa? Atau langsung saja dimasukkan 12.000, dia kan in years, di tahun kelima. Tidak sepanjang tahun Hitungannya kan itu. dibalik. A per F Pak. Itu yang jawab tuh. Siapa jawab tuh? Itu betul ya. Jadi harus jadikan ini setiap tahun tuh kenanya berapa. Sedangkan ini 12.000 ini nilai di tahun kelima. Itu nilai future di tahun kelima.
Maka setiap tahunnya kena A per F. Setuju ya? Ini apa namanya 15%. Tahunnya berapa? 8 atau 5? 5. Nah, ini kuncinya di sini ya. Itu kuncinya. Kemudian salvage value nilai akhir di tahun keberapa? Tahun ke-8. Nah, ini artinya minus 10.000 kali A per F lagi. 15% dalam berapa tahun? Halo? 5 atau 8? 8, Pak. 8, Pak. Nah, ini berapa Pak. duitnya? Maaf, Pak. Salah Ya. value kan nilai sisa, Pak. Bukannya plus, Pak. Kamu betul sekali, saya salah. Plus. Inilah pengeluaran dia untuk proyek yang untuk ini ya, apa namanya? Untuk yang A, yang B. Nah, ini menarik lagi. Kalau yang B itu proyek B atau tak tahu entah apa proyek B namanya atau apa gitu. Nah, minus 24.000 kali faktor A P 15% dalam 6 tahun, ya. Nah, itu minus kurang 35.000. 35.000. Kurang lah. Nah, ini hati-hati overhaulnya di tahun kedua dan di tahun keempat. Nah, 2 kali dia overhaul. Masing-masing ongkosnya 6.000. Maka minus Kurang lebih 6.000. 6.000. 2 kali dia nih. Pertama di tahun kedua. Jadi AF atau AP? Fiturnya sama AF, Pak. AF ya, AF. F AS ini 15% di tahun 15% kedua. 2, Pak. tahun 2 kali 2. kurang Kurang. lagi 6.000. 6.000. A strip F 16%, 4, Pak. baru 4. Nah, begitu dia. Baru ditambah 8.000 kan gitu ya. Nah, kali A per F 15% di tahun ke-6. Nah, baru Anda bisa menilai nanti ya siapa yang minusnya paling kecil. Yang paling kecil itu yang paling bagus. Ini kena minus semua nih, uang keluar semua nih kan, beli operating cost, overhaul uang keluar yang uang masuk cuma ini. Tentu minus semua hasilnya nih. Itu minus yang paling kecil yang pilih-pilih. Oke ya. Nah, ini ya. Oke, ya, itu menarik juga nih. Artinya tahun ini harus pandai ya. Nah, kemudian ini apalagi tidak ada. Ini present word. Nah, oh ini susah lagi nih ya. Upgrade cost every years, every 2 years annual income, every. Ini kalau ini infinity, Anda belum belajar infinity ya. Ya, nah, ya. Oke, nah ini menarik. Ini suku bunganya annual ya. Sudah agak susah itu. Baik ya. Nah, kemudian ada pertanyaan? Kalau tidak, pertanyaan. Nah, ini berikutnya misalnya saya ambil soal dari contoh soal ini. Saya coba. Nah, ini gimana nih? Sebuah mesin memiliki biaya awal 1 juta rupiah. Usia pakai 10 tahun. Nilai sisanya pada akhir usia pakai adalah 200.000. Tingkat semua 10%. Tentukan besar capital recovery. Oh, capital recovery. Ini sebenarnya makna capital recovery aja sebenarnya. Jadi ini soalnya
apa namanya? Ini definisi namanya nih. Capital recovery ini misalnya berapa uang yang harus minimal yang harus Anda sediakan per tahun dari mesin ini yang diperoleh dari mesin ini supaya kapital Anda itu apa namanya? Investasi Anda itu minimal impas gitu. Nah, ini maksudnya. Bingung ya? Nah, ada kalau bingung ya kita gini. Jadi ini sebenarnya soal ini capital recovery itu istilahnya ini istilah di ekonomi ya. Capital recovery intinya ini misalnya saya kasih contoh ini ya capital recovery. Sebenarnya mudah ini. Nggak susah-susah banget. Ya ini. Nah ini. Ini jawabnya berapa? Jadi saya beli mesin 1 juta. Nah, kemudian apa namanya? Nilai sisanya 200.000 setelah 10 tahun. Nah, dari kondisi itu berapa capital recovery? Capital recovery, recover itu recover. Jadi uang yang masuk capital ya, modal yang masuk lagi itu seberapa duitnya supaya saya minimal impas supaya impas ya itu artinya uang yang masuk ya, uang yang masuk supaya impas minimal berapa. Nah, kalau lebih dari itu untung saya dengan mesin itu. Nah, jadi mesin itu disuruh berkureh ya, berkureh apa kan begitu ya. Nah, memang analisisnya dengan annual worth ya. Jadi kita cari nilai setahun tuh kalau mesin tuh harganya 1 juta, setahun tuh berapa sih? Nah, jadi setahun tuh maka pakai 1 juta, kan begitu ya, kali dengan, dia kan untuk 10 tahun umurnya kan, jadi setahun tuh pakai A per B berapa? Ya 10%, 20%. 10 tahun. 10 tahun. 10%. Ini minus ini nilai minus ya. Oke. Ini minus ini. Nah, kemudian dalam 10 tahun dapat uang ya kecil lah, uang nilai sisanya 200.000. Ini A strip V Per F. dan 10. Nah, ini kamu carilah ini annual worth-nya ya. Jadi kalau saya cari di sini 1 juta dan 200.000, 10% sudah. Ini, nah ini saya ini, investasi ya. Ini tadi. Nah ini saya coret ini. Ini mudah sekali ya, 1 juta investasinya dan ininya 200.000 setelah 10 tahun. Nah, jadi ini berapa per tahun? Ini kali dengan faktor AP. AP selama 10 tahun. Ini dia. Ini. Kemudian ini AF kali faktor AF. AF ini selama 10 tahun. Tadi saya lupa ini minus. Nah, kalau kamu total nilai ini, maka nilainya berapa? 150.000. 150.196. Ini komanya kan 150 196 dapatnya ini. Jadi kalau sini nanti soal tadi dapatnya annual worth-nya adalah annual worth-nya annual worth-nya itu adalah 150 berapa? 196 rupiah per tahun. Maka capital recovery-nya, RE-nya berapa? Capital recovery-nya minimal saya harus
menghasilkan dari mesin itu 196, kan begitu logikanya. Ya. Baru mesin itu bisa balik modal saya. Ya. Setuju ya? Itu disebut capital recovery-nya. Ya. Uang masuk yang harus supaya diimpas. Nah, itu yang disebut capital recovery ya. Soal mudah ini ya. Itu aja. Dia akan jadi agak susah sedikit kalau saya bilang ongkos operasionalnya ada, ongkos maintenance-nya ada, ongkos apa. Berapa capital recovery-nya? Agak panjang ceritanya itu ya. Kalau saya tambah nanti mesin itu ada maintenance setiap tahun 110.000. Terus operasionalnya 50.000 per tahun. Ini per tahun juga. Ada lagi overall setiap 4 tahun. Nah, panjang pula ceritanya. Atau setiap 5 tahun overall sekian. Nah, kamu jadikan seluruh itu uang keluar itu, berapa uang yang masuk? Kan ya itu enggak? Ya enggak Azara ya? Berapa uang yang masuk supaya yang uang keluar tadi impeh. Ya impeh ya, podo. Podo. Impeh. Ya, kalau kecil-kecil saya musuh dangkung gitu. Ya, Anda tahu saya zaman Anda ada ya. Saya zaman tahun 90, 85 Anda belum lahir. Kalau musuhnya pegang dangkung gitu. Kalau nya dangkung awak dangkung aja. Podo. Nah, ini uang keluar sekian, uang masuknya harus ada dulu karena dia mesin yang punya investasi dan harus ada capital recovery saya, recovery ya, recovery itu uang yang recover lah, yang uang yang masuk. Oke ya, mudah sekali soal ini ya, kalau tanya segitu mudah sekali. Satu lagi terakhir sebelum kita akhiri, ini, nah ini mudah juga nih. Nah ini mudah juga. Ini menarik ini. Ini menarik ini. Jadi alat A dan alat B. Itu nampak ya, ini terakhir sekali ya. Ya. Alat A dan alat B, harga belinya, ini minus ya. Ini agak lebih mahal, tapi lebih mahal 800 juta, tapi 12 tahun. Nah, kalau Anda analisa secara present, nanit itu artinya susah. Sakit kepala kamu. Banyak nih, 2 kali dan segala macam. Skalanya anual saja. Ya, jadi yang kayak begini anual saja. Biaya pemeliharaan. Nah, ini uang keluar nih per tahun. Nah, ini sudah anual. Ini masih present nih. Useful life 6 tahun. Nilai sisa enggak ada. Ini ada setelah 12 tahun. Nah, jadikan dia ini nilai future. Nah, biaya pemeliharaan khusus setiap 3 tahun. Nah, ini pusing tuh. Gimana ceritanya? Baca dong cari itu. Yang ini nih yang paling susah nih, yang pertanyaan. Gimana tuh? Saya bisa bantu saya? Hah? A per F, Pak. A per F. Ya, A per F, tapi setiap 3 tahun. Gimana ceritanya tuh? Betul, A per F betul. Nah, jadi setiap 3 A, tahun. A per F menggunakan bunga 12% itu yang 3 tahun, Pak. Nah, tapi dia 6 tahun nih. Nah, berarti ada 6 tahun ini. Nah, setiap 3 tahun. Nah, jadi yang sini ada uang keluar 15 juta. Di sini di tahun ketiga. Di tahun ke-6 ada loh uang keluar 15 juta. Betul ya? Halo? Ya, Pak. Ya. Nah, kalau yang ini lebih kacau lagi nih. 12 dia. Di tahun ketiga ada uang keluar 25 juta. Tahun ke-6 ada kurang 25 juta. Tahun ke-9 ada kurang 25 juta.
kemudian tahun ke 12. Betul ya? Betul itu. 12, tahun ke-12, ada uang keluar 25 juta. Semuanya ini menjadi F. Jadi yang ini, ya, jadi hati-hati ya. Ini kalau soal ini aja anak kerja PR nanti ya. Kalau yang ini, jadi AF 15 kali AF tingkat bunganya berapa? 12%. Ini tulisan saya jelek ya. Ini 3. Kalau yang di sini berapa? Apakah 3? Halo? 6, Apakah Pak. 6, berapa? Pak. 6, Pak. 6 di 6, sini Pak. jadi berubah jadi 6. 6, Pak. Kalau yang ini 25 kali AF 12%. Nah, ini 3 dulu. Kemudian ada yang 6 setelahnya, ada yang 9 setelahnya, ada yang 12 setelahnya. Panjang nih. Jadi yang ini panjang jalannya ini. Khusus yang ini saja panjang. Karena dia setiap 3 tahun. Ini rentangnya 3 tahun, ini rentangnya 12 tahun. Nah, ini nanti buat PR Anda ya. Ini satu PR-nya nanti tambah satu lagi. 2 PR saja saya kasih. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Nah, sebelum saya Ini, Pak. akhiri, ya, Kan kemarin kan udah ya, ngirim tugas, Pak, tapi beda link, Pak. apa deh? Kemarin Akmal kan udah ngirim tugas, Pak, tapi linknya berbeda, Pak. Pakai link apa? Ini tugasnya. Terkirim ke pertemuan kemarin, Pak. Oh, begitu boleh. Kalau begitu bisa saya lihat ya. Terima kasih. Saya lihat lagi Akmal ya. Jadi saya mau lihat lagi. Nah, apa-apa. Ya, asal Anda beritahu. Kalau bisa beritahu secara pribadi supaya saya ingat. Jadi di sini lah ya. Di sini Anda kirim ya. Nah, ini. Iya, Pak. Nah, ini ada 3 orang nih. Salah masuk nih dah. Saya tidak tahu ya 3 orang ini siapa. Yang jelas. Ntar nih harus dikecilin nih. Ntar. Kecilin ini, kecilin. Aduh, kecil sekali. Kecil lagi. Nah, ini. Saya mau lihat siapa betulkah Anda Akmal. Di sini. Bisa dicek ini di atas ini. Tidak ada ya. Bentar. Submission. Nah, Azara, Franz sama, nggak tahu saya, apa ngirim nih? Oh, nih. Ini dia. Jadi Franz Viva dan Muhammad, apa nih? Muhammad Akmal Afandi, Pak. Nah, Muhammad Amal Apandi, Franz Viva, dan Azara itu mengirim 6D betul lah ya. Berarti yang tentu link lama dia terlambatnya 6 hari. Ya betul. Oke, sudah masuk Azara. Azara udah salah lagi nih. 2 kali ya. Azara ada kata dia ada ya? Iya, Pak. Kirim 2 kali, Pak. Kalau 2 kali enggak masalah lah ya. Kalau Franz Viva mungkin 2 kali. Kalau Akmal ya sudah ini ya. Enggak apa-apa bisa sini. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Eh, Terus terakhir saya mau cek absensinya. Sudah ada yang sudah mengabsen semua? Nah, ini tanggal berapa sekarang? 14 Mei. Ini Faiz ada Faiz? Tidak ada ya? Tasya ada? Hadir Pak, Faiz hadir Pak. Belum Anda absen ya? Iya Pak. Tasya? Nggak ada ya? Tasya nggak ada. Kemudian Gito. Gito? Nggak ada. Franz Viva? Nggak ada juga kayak ini. Tadi itu dipanggil-panggil. Nggak ada ya? Muhammad Kevin? Ada Ada Pak. tadi? Ada kan?
lupa absen. Saking ininya. Randi. Randi, Hadir Pak, hadir Pak. sebentar saya stop.